To wish you the sexual. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erna Rambu Anduruma, NIM 23170006. Nama saya Natasha Federica Windy, NIM 23170072. Nama saya Yunita Kanihara, NIM 231703. Nama saya Yantika Baloka, NIM 23170067. Perkenalkan, nama saya Inkartini Mujawa, NIM 23170022. Nama saya Ernita Pangambang, NIM 231705. Nama saya Arianti Hukilandutana, NIM 2316074. Nama saya ini Pilakana Salo, NIM 2317027. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok 1, di mana kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dari tugas mata kuliah biokimia yang berjudul glikolisis dan katabolisme heksosa. Karena kondisi kita yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi presentasi ini kami lakukan dalam bentuk video, di mana video ini kami buat dari rumah kami masing-masing. Nah, berikut pemaparan hasil kerja kelompok kami. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Energi yang dihasilkan oleh makhluk hidup berasal dari proses katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Senyawa kompleks contohnya itu adalah heksosa. Heksosa merupakan karbohidrat yang tergolong dalam monosakarida. Proses penguraian heksosa menjadi molekul sederhana ini melalui proses yang namanya proses glikolisis. Untuk lebih jelasnya tentang proses glikolisis akan kami sampaikan melalui video ini. Saya akan membawa materi tentang heksosa. Heksosa merupakan monosakarida yang tersusun atas 6 rantai karbon C6H1O6. Heksosa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aldoheksosa dan keton heksosa. Aldoheksosa merupakan heksosa yang mengandung gugus aldehid seperti galaktosa, glukosa, dan manosa. Sedangkan keton heksosa merupakan heksosa yang mengandung gugus keton seperti fruktosa. Materi presentasi yang akan saya bawakan yaitu definisi glikolisis. Glikolisis merupakan jalur utama dari metabolisme glukosa, fruktosa, galaktosa, dan karbohidrat lain yang berasal dari makanan. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian atau pemecahan. Jadi glikolisis merupakan penguraian satu molekul heksosa atau glukosa yang mempunyai 6 atom karbon dan berlangsung secara enzimatis. Saya akan menjelaskan ciri glikolisis. Ciri yang pertama, gula pertama mengalami 2 kali fosforisasi. Ciri yang kedua, gula difosfat berkorban 6 dipicu oleh enzim aldolase untuk menghasilkan glisaldehida 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat atau DHAP yang masing-masing atom karbon 3. Ciri yang ketiga, oksidasi dan fosforisasi yang substrat dikatalisis oleh enzim glisaldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada tahap yang terakhir glikolisis, molekul-molekul intermediate mengalami defosforisasi yang diikuti oleh pembentukan ATP. Saya akan membawakan materi tentang peran penting glikolisis dalam metabolisme. Seperti yang kita tahu bersama bahwa glukosa adalah sumber energi yang sangat penting bagi tubuh. Bahkan organ seperti otak sangat tergantung pada glukosa. Glikolisis yang merupakan jalur metabolisme utama dari glukosa berlangsung di sitoplasma. Peran penting glikolisis tersebut ada 2. Yang pertama, sumber energi dalam kondisi anaerob atau kekurangan oksigen. Keunikan dari glikolisis adalah dapat berjalan dalam 2 kondisi, yaitu kondisi aerob dan anaerob.
Nah, beberapa jenis sel tidak dapat memperoleh energi dalam kondisi aerob sehingga sangat bergantung pada glikolisis dalam proses anaerob. Kemampuan glikolisis berjalan dalam kondisi anaerob memungkinkan otot bekerja penuh walaupun kadar oksigen menurun. Misalnya, pelari sprint. Otot mengandalkan kadar oksigen melalui jalur anaerob untuk menghasilkan energi. Glikolisis juga memungkinkan jaringan bertahan apabila terjadi kondisi anaerob. Misalnya saat dehidrasi, saat tubuh mengutamakan aliran darah ke organ-organ penting, jaringan yang mengalami pengurangan pasokan darah dapat bertahan dengan mengandalkan produksi energi dari glikolisis. Yang kedua, jalur metabolisme berbagai jenis karbohidrat. Selain jalur metabolisme glukosa, glikolisis juga merupakan jalur metabolisme bagi karbohidrat lain seperti fruktosa, galaktosa, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tahapan dari proses glikolisis. Menurut David S. Page, proses glikolisis terdiri atas 10 tahapan, di mana dari 10 tahapan itu terdiri dari 2 tahapan besar, yang terdiri dari urutan 1, yang terdiri dari tahapan 1 sampai tahapan kelima. Tahapan ini merupakan tahapan yang memerlukan energi atau ATP. Sedangkan urutan kedua yang terdiri dari tahapan 6 sampai ke tahapan 10, di mana tahapan ini merupakan tahapan yang menghasilkan energi atau ATP. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tahapan demi tahapan dari proses glikolisis. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada langkah pertama. Ketika glukosa memasuki sel, kemudian akan difosforilasi oleh enzim heksokinase. Reaksi yang terjadi adalah reaksi fosforilasi. Reaksi fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Dalam hal ini adalah glukosa. Fosfatnya berasal dari ATP, jadi pada reaksi ini akan melepaskan satu atom H. Kemudian atom H ini akan digantikan oleh satu fosfat yang berasal dari ATP. Nah, yang tadinya ATP, kemudian satu fosfatnya akan terikat dengan glukosa sehingga menjadi ADP, hanya tersisa 2 fosfat, sehingga disebut adenin difosfat. Atom fosfat yang berasal dari ATP akan berikatan dengan glukosa pada karbon nomor 6, sehingga dinamakan glukosa 6-fosfat. Jadi, pada reaksi pertama dari proses glikolisis, mengubah glukosa melalui proses fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Langkah kedua dari proses glikolisis yaitu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat melalui proses isomerisasi dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Langkah kedua ini adalah proses isomerisasi. Isomerisasi berasal dari kata isomer, yaitu suatu senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi strukturnya yang berbeda. Jadi, antara glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat memiliki rumus kimia yang sama tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Jadi, teman-teman bisa perhatikan yang ini merupakan rumus struktur dari glukosa 6-fosfat, sedangkan yang ini merupakan rumus struktur dari fruktosa 6-fosfat. Pada rumus struktur dari glukosa 6-fosfat, atom fosfatnya berikatan pada atom C nomor 6. Sedangkan yang ini, fruktosa 6-fosfat, atom fosfatnya juga berikatan pada atom C nomor 6. Reaksi pada tahap ketiga sama dengan reaksi pada tahap pertama, yaitu adanya proses fosforilasi. Proses fosforilasi merupakan proses penambahan gugus fosfat pada fruktosa 6-fosfat. Fosfat itu berasal dari ATP, di mana ATP akan mentransferkan satu fosfat ke fruktosa 6-fosfat, di mana fosfat itu nanti akan berikatan dengan karbon pada nomor 1. Ketika fosfat berikatan dengan karbon nomor 1 pada fruktosa 6-fosfat, maka akan berubah menjadi seperti ini, sehingga namanya pun berubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat, karena pada karbon nomor 1 terdapat fosfat dan juga pada karbon nomor 6 terdapat gugus fosfat.
Pada saat pembentukan fruktosa 1,6 bifosfat ini, artinya dengan penambahan gugus fosfat di kedua ujung dari fruktosa ini, maka fruktosa 1,6 bifosfat ini siap untuk dipecah menjadi dua gula yang berkarbon 3, yaitu terjadi pada reaksi keempat. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang keempat. Pada tahap ini, fruktosa 1,6 bifosfat akan mengalami proses lisis atau pemecahan dengan bantuan enzim aldolase sehingga terbentuk dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehidat 3 fosfat. Dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehidat 3 fosfat merupakan isomer satu sama lain. Enzim yang bekerja adalah enzim isomerase. Enzim ini dapat mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau sebaliknya dari gliseraldehid 3 fosfat menjadi dihidroksin aseton fosfat. Ini namanya reaksi reversibel atau bolak-balik. Tujuannya yaitu untuk mencapai keseimbangan dalam sel. Karena enzim berikutnya hanya menggunakan gliseraldehid 3 fosfat sebagai substratnya, maka dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan enzim isomerase. Jadi, hasil akhir dari langkah 4 ini adalah mengubah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul gliseraldehidat 3 fosfat yang selanjutnya akan terbentuk percabangan. Tahap kelima dari proses glikolisis yaitu mengubah gliseral 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat melalui proses oksidasi dan fosforilasi dengan bantuan enzim gliseraldehidat 3 fosfat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, terjadi dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi fosforilasi. Pada tahap yang pertama, atau reaksi yang pertama, yaitu reaksi oksidasi, yaitu enzim gliseraldehidat 3 fosfat dehidrogenase akan mengoksidasi gliseraldehidat 3 fosfat, sehingga gliseral 3 fosfat akan melepaskan atom H. Atom H ini akan berikatan dengan NAD, sehingga terbentuk NADH. Kemudian, setelah pelepasan elektron, oksidasi juga akan menyebabkan penggabungan atom oksigen ke gliseraldehid 3 fosfat, sehingga hidrogen dilepas maka OL akan bergabung pada struktur gliseral 3 fosfat yang terikat pada atom karbon nomor 1. Yang ini. Kemudian, reaksi yang kedua adalah reaksi fosforilasi. Reaksi fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat, yaitu penambahan fosfat pada gliseraldehid 3 fosfat. Jadi di sini ada gugus fosfat yang ditambahkan. Nah, fosfat ini diperoleh dari fosfat anorganik yang disimpulkan dengan P1. Maka hasil akhir dari langkah kelima ini adalah 1,3 bifosfogliseral. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang keenam, yaitu pada tahap keenam terjadi perubahan 1,3 bifosfogliseral menjadi 3 fosfogliseral melalui proses transfer fosfat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Pada proses ini, fosfat yang berada pada atom karbon nomor 1 akan ditransfer ke ADP. Ketika fosfat ditransferkan ke ADP, maka akan terbentuk ATP. Ketika fosfat yang berada pada karbon nomor 1 dilepaskan, maka akan terbentuk senyawa seperti ini, yaitu 3 fosfogliseral, yang artinya pada atom karbon nomor 3 terdapat gugus fosfat. Pada tahap yang ketujuh terjadi perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat melalui proses isomerisasi atau relokasi fosfat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Pada proses ini, atom H yang berada pada karbon nomor 2 akan berikatan dengan oksigen yang berada pada atom karbon nomor 3. Ini seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya, fosfat yang berada pada atom karbon nomor 3 akan pindah tempat atau relokasi ke atom C nomor 2. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi tahap akhir dari proses ketujuh yaitu menghasilkan 2 fosfogliseral, yang artinya pada atom karbon nomor 2 terdapat gugus fosfat. Selanjutnya pada tahap ke-8 yaitu proses perubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat melalui proses dehidrasi dengan bantuan enolase. Pada proses ini, atom H yang berada pada karbon nomor 2 akan dilepas dan gugus hidroksil yang berada pada karbon nomor 3 juga akan dilepas. Sehingga H yang berada pada karbon nomor 2 akan berikatan dengan gugus hidroksil sehingga membentuk H2O.
Ketika H2O telah dilepaskan dari sini, maka akan terbentuk ini yaitu fosfoenol pirufat. Jadi hasil akhir dari tahap ke-8 yaitu menghasilkan fosfoenol pirufat. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ke-9 yang merupakan tahap akhir dari proses glikolisis. Pada tahap ini akan mengubah fosfoenol pirufat menjadi pirufat melalui reaksi transfer gugus fosfat dengan bantuan pirufat kinase. Pada tahap ini, fosfat yang berada pada karbon nomor 2 akan ditransfer ke ADP. Ketika fosfat ditransferkan ke ADP, maka akan terbentuk ATP. Selanjutnya, ketika fosfat ini ditransferkan ke ADP, maka akan terbentuk senyawanya yang seperti ini, yaitu pirufat. Jadi hasil akhir dari proses glikolisis adalah 2 pirufat atau 2 asam pirufat. Gula-gula lain yang terdapat dalam glikolisis itu ada 4. Yang pertama itu sukrosa, yang kedua fruktosa, ketiga laktosa, dan keempat manose. Disakarida sukrosa dapat diubah menjadi 2 monosakarida, yaitu fruktosa dan glukosa. Proses ini dikatalis oleh kelas enzim sukrase. Prinsip kerja enzim ini adalah memutuskan ikatan glikosidik antara oksigen dan glukosa residu sampai akhirnya terbentuklah 2 molekul monosakarida, yaitu fruktosa dan glukosa. Saya akan membahas tentang fruktosa. Fruktosa difosforilasi menjadi fruktosa 1-fosfat dengan bantuan enzim fruktokinase dan ATP. Pada mamalia, tahap ini terjadi pada hati. Setelah itu fruktosa diserap usus dan disebarkan pada sirkulasi darah. Fruktosa 1-fosfat dikatalisis menjadi fruktosa 1-fosfat aldonase untuk dipecahkan menjadi dihidroksi glisenaldehid. Glisenaldehid difosforilasi menjadi glisenal 3-fosfat mengonsumsi ATP triosekinase sebagai katalisnya. Sedangkan dihidroksiaseton mengubah 2 molekul dengan glisenal 3-dehid dengan bantuan enzim triosekinase isomerase. Saya akan membahas tentang laktosa dan juga manose. Yang pertama ada laktosa, di mana laktosa ini merupakan disakarida yang terdapat pada susu sehingga dengan katalis laktase dapat dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa yang dapat diserap oleh usus yang dapat diedarkan pada sirkulasi udara. Yang kedua itu ada manose. Nah, manose ini dapat diubah menjadi manose 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Nah, selanjutnya enzim ini dapat diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfor manose isomerase. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal-hal yang teman-teman tidak mengerti atau pahami, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini, silakan like, share, dan subscribe. Untuk teman-teman PBI 17, tetap semangat jalani kuliah online. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Karena yang dekat belum tentu jadian.